Assalamualaikum, halo sedulur, apa kabar sedulur? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalian harus tahu, admin akan membahas yang sedang viral mengenai kisah Nabi Zulkifli apakah Buddha Siddhartha Gautama. Simak ulasan video berikut ini sedulur. Platform media sosial tengah diramaikan tentang ditemukannya makam yang diduga milik Nabi Zulkifli di balik reruntuhan tembok besar Cina. Penemuan ini terjadi saat tim restorasi tengah memperbaiki bagian tembok besar Cina yang mengalami kerusakan akibat tanah longsor di awal tahun 2025 ini. Dan sempat dikaitkan dengan Buddha Siddhartha Gautama. Benarkah demikian? Nabi Zulkifli merupakan utusan Allah yang namanya telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Penyebutan nama dan sifatnya itu pun hanya sebanyak 2 kali saja, yakni pada surat Al-Anbiya dan surat Sya'ad. Dan ingatlah kisah Ismail Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Dan ingatlah Ismail Ilyasa dan Zulkifli semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sya'ad ayat 48. Dari 2 ayat ini jelas bahwa Allah menggambarkan Nabi Zulkifli sebagai orang sabar, saleh, dan paling baik. Nabi Zulkifli adalah Buddha Siddhartha Gautama. Itulah anggapan yang sering dilontarkan oleh kebanyakan orang. Apakah benar Nabi Zulkifli adalah Buddha Siddhartha Gautama, sosok yang menciptakan agama Buddha? Yuk simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Jazirah Ilmu menyatakan bahwa ada perdebatan yang menganggap Nabi Zulkifli adalah Siddhartha Gautama, seorang tokoh pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama diperkirakan hidup pada abad ke-4 sampai 6 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan ia adalah Nabi Zulkifli, ada yang mengatakan Nabi Idris dan Nabi Khidir. Pendapat ini didasarkan pada kata kifl dianggap berasal dari kapil, Kapila Wastu, yang merupakan tempat tinggal Siddhartha Gautama. Hal ini disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, This Life and Philosophy, yang menyatakan bahwa prinsip hidup yang dimiliki Nabi Zulkifli memiliki kesamaan dengan prinsip hidup Siddhartha Gautama. Pendapat ini diperkuat oleh ahli tafsir bernama Al-Qasimi yang menafsirkan surat At-Tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada buah tin tempat Buddha mendapatkan wahyu dan menjadi rasul, lalu dari situlah lahir agama Buddha. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub alaihi salam. Nama aslinya adalah Bashar. Beliau hidup pada abad ke-15 sampai 16 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah kepada kaum Arami, bangsa Rum. Nabi Zulkifli tinggal di sekitar Damaskus, Yordania, dan Syria. Beliau melanjutkan tugas kenabian dari ayahnya Nabi Ayub. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Zulkifli adalah salah seorang raja di negeri Syam. Ia dipilih oleh Nabi Ilyasa untuk menggantikannya sebagai raja di negeri Syam karena ia tidak memiliki keturunan. Nama Zulkifli ini diberikan oleh Nabi Ilyasa karena ia sanggup menggantikannya sebagai raja dengan syarat selalu berpuasa sepanjang siang, beribadah sepanjang malam, menahan amarah, dan ia selalu berlaku adil serta bijaksana. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Ia sangat mementingkan urusan rakyatnya. Iblis tak rela melihat Nabi Zulkifli begitu taat dan adil kepada rakyatnya, maka iblis mengutus setan-setan untuk menggoda Zulkifli. Akan tetapi, tak ada satupun setan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli. Akhirnya iblis turun tangan langsung menggoda Nabi Zulkifli. Selama menjadi raja, ia tak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan ia kerap kali menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaumnya. Beberapa orang dari kaumnya menentang dan memberontak pada kekuasaannya.
hingga orang-orang tersebut berniat menghancurkan kerajaan Nabi Zulkifli. Mereka berharap Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Akhirnya, Nabi Zulkifli memerintahkan kepada kaum yang mendukungnya untuk berperang melawan kalangan pemberontak, walaupun sebagian besar dari kaumnya tak mau ikut dalam peperangan itu. Alasannya adalah karena mereka takut mati di medan perang, karena inilah pasukan yang dimiliki Zulkifli jumlahnya sangat sedikit. Dan jika dipaksakan untuk melawan pemberontak, dipastikan pasukannya akan kalah. Ketika itu kaumnya yang tak mau ikut berperang memberikan syarat yang mustahil, yaitu saat berperang ada jaminan akan tetap hidup dan tidak terbunuh sama sekali. Nabi Zulkifli memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diberikan keselamatan saat berperang melawan pemberontak. Dan tentunya doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pertempuran pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata dengan kaum pemberontak dan dimenangkan oleh pasukan Nabi Zulkifli, ini adalah salah satu mukjizat beliau. Kesimpulan dari kisah di atas adalah bahwa Nabi Zulkifli bukanlah Buddha Siddhartha Gautama yang dibicarakan banyak orang. Jika kamu suka dengan video kisah Islam ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada keluarga dan kerabat terdekat yang Anda cintai karena Allah. Insya Allah dengan menyebarkannya menjadi ladang pahala bagi Anda untuk di dunia dan di akhirat nanti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.